Salam jumpa untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai seni patung. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu seni patung? Bahan-bahannya seperti apa? Kemudian fungsinya seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Pengertian dan fungsi patung. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut sebagai pematung. Lalu, apa tujuan penciptaan patung? Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Itu pengertian salah satu dari patung. Ada pengertian lain. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Baik, untuk berikutnya kita melihat apa fungsi secara khusus. Patung itu berfungsi apa secara khusus? Yang pertama ada religi, di mana patung digunakan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, fungsi patung sebagai monumen, di mana patung dipergunakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah. Yang ketiga adalah dekorasi. Di sini fungsi patung digunakan sebagai untuk menghias bangunan atau taman. Yang keempat, sebagai arsitektur, di mana patung berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang berikutnya adalah sebagai seni, di mana patung untuk dinikmati keindahannya. Dan yang terakhir adalah sebagai kerajinan oleh pengrajin untuk konsumen. Jadi, konsumen bisa dengan mudah untuk membelinya langsung dari pembuatnya. Setelah kita melihat dari fungsi secara khusus tadi di depan, sekarang kita melihat secara umum. Apa sih fungsi dari patung secara umum? Di sini Ibu hanya menyampaikan 3. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Kalian bisa melihat di dalam gambar yang ada di depan kalian, di dalam layar. Patung berfungsi sebagai personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Tampak di depan kalian ada gambar Monumen Nasional, Monumen Pancasila Sakti. Di mana letaknya? Ada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Selatan. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Di rumah kalian pasti juga ada patung fungsi fisik, di mana biasanya akan banyak dipajang patung-patung kerajinan hasil dari daerah-daerah tertentu, di mana menjadi koleksi kalian sendiri maupun koleksi dari kedua orang tua kalian. Saat kalian melihat patung fungsi fisik, kalian akan melihat di mana estetika, di mana keindahannya untuk kalian nikmati, sehingga saat kalian berada di dalam satu ruangan, patung fungsi fisik ini akan memberikan satu kesan yang indah bagi mata dan bagi rasa. Bentuk patung. Setelah kita mempelajari apa pengertian patung, kemudian fungsi secara khusus dan secara umum, bentuk patung dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bentuk patung figuratif atau imitatif, atau biasa disebut juga realisme atau representatif,
di mana patung merupakan tiruan bentuk benda alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk patung figuratif ini, biasanya perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatominya, secara proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, dan Sabto. Kalian bisa melihat, misalnya kalian jalan ke arah Polda, kalian bisa melihat ada patung seorang prajurit, kemudian di sampingnya ada seekor anjing. Di sana sangat kelihatan sekali bagaimana perwujudan berdasarkan fasioplastisnya. Yang kedua adalah bentuk patung non-figuratif, imajinatif, atau abstrak. Terlepas dari bentuk tiruan atau bentuknya abstrak, dan bentuk ini meninggalkan bentuk-bentuk alam perwujudannya bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Biasanya pemahatnya atau pematungnya ini akan mengolah elemen-elemen berupa trimatra seperti ada bentuk garis, ada bidang, ada ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Setelah kalian mempelajari dari beberapa bagian di depan, Ibu akan memberikan tugas kalian dalam gambar patung dan bentuk patung. Silakan nanti kalian mencari masing-masing bentuk patung, ada 2. Bentuk patung figuratif, bentuk patung deformatif, dan bentuk patung non-figuratif. Silakan kalian nanti mencari, kemudian silakan dibuat di dalam buku tugas kalian masing-masing di rumah. Bisa difoto dan di-scan, kemudian dikirimkan kembali kepada Bu Guru di Google Classroom kalian masing-masing. Tugas ini tetap akan mendapatkan penilaian, jadi carilah gambar patung sebaik mungkin sesuai dengan bentuk patung yang diharapkan, figuratif, deformatif, dan non-figuratif. Paham ya? Baik, kalau kalian sudah paham, silahkan nanti dikerjakan dan jangan lupa siang nanti tugas sudah harus dikumpulkan. Demikian materi kita pada hari ini. Bagi kalian yang masih mengalami kendala atau masih merasa bingung, silahkan kalian langsung bisa menghubungi pada Ibu Guru. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.